لله ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جمال بسمهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقال تبارك وتعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. volume. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Selama ini kita membahas tentang biografi Wali Songo. Begitu juga perjalanan dakwahnya dan lebih khusus pada hal-hal yang kaitan dengan penyebaran wali, pengaruh Wali Songo, kemudian tempat konsentrasi dakwah, dan juga kaitan dengan mistik yang ditebar sekitar kehidupan dakwah Wali Songo. Dan ini tidak lepas dari olah orang ahli klenik wa tahayyul. Ya. Makanya mungkin di antara antum penasaran kenapa Ustaz Zainal Abidin terlalu gencar bahas Wali Songo. Saya ingin menjadi bagian sedikit sejarah yang 99% ditulis imma oleh orang kafir dari kalangan orientalisme
atau orang kejawen yang memang berbasis aliran kepercayaan, terutama murid-muridnya Panji Notoroto, yang lebih ngenes lagi, ya, jangankan yang sekarang ditulis babat tanah Jawa, para raton, negari Kertagama, apalagi dokumen Sampukong. Ini rujukan penulisan sejarah Jawa yang baru ditulis kemarin saja sudah mengandung mistik besar. Ini Wahid Hashim untuk Republik dari Tebuiran. Versi sulit tulisan siapa? Tempo. Kenapa nggak ada versi tulisan Ibnu Hajar Cipayung? Itu Wali Cipayung, Sunan Cipayung. Itu. Dan antum kalau saya sebutkan akan kaget. Ternyata tentara Islam bentukan antara ulama tradisional dengan Jepang untuk mengusir penjajah Belanda, latihan pertamanya di Cibarusah, Bekasi. Oh kan? Mana ada orang Cibarusah nggak ini? Itu. Lihat. Sudah dibumbui mistik. Kiai Imam Tauhid umur 80 tahun, abdi dalam keluarga Hashim Ash'ari. Selama 23 tahun yakin Wahid seorang wali. Ia selalu berpuasa sejak usia 12 tahun. Makan hanya sayuran, tempe, tahu. Kalau sekarang lagi susah tempe. Ini bukan kelebihan, jadi mahal juga. Jarang ikan sama sekali, tak pernah. Berarti posong rowo, pate, geni. Tiap malam ia melakukan sholat tahajud. Beliau bisa berjalan tidak menapak tanah. Beliau bisa berjalan tidak menapak tanah, kata Imam. Mobil cuma ditepuk langsung mogok. Iya, pas ditepuk dan habis. Kereta api yang ditumpangi santri dari Jakarta atau yang hendak ke pondok tapi kebablasan, cuma ditepuk tangan saja langsung berhenti. Kereta itu, Mas. Iya, pas nepuknya di stasiun. Dia orang kos, kata Imam. Gus Wahid tak pernah lelah berkelana sambil belajar sepanjang hidupnya melakukan tirakat. Ini baru kemarin. Orang kemarin sudah terjadi distorsi yang begitu parah. Ya. Oke lah kalau betul itu karomah. Ya. Kenapa bisa diulang-ulang dari mobil ke kereta, ya, dan yang lainnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, pernah dia naik motor jebur sungai gak basah. Coba bayangin, jebur sungai gak basah. Hah? Ya. Setelah dia itu naik gak basah, ditanya, Gus, oh, nggak baca Gus pada jebur. Iya, perasaan saya tadi itu jalan di jalan raya. Ini distorsi sejarah. Nah, saya ulangi lagi, kalau kita bicara wali songo, itu sebetulnya hanya sekedar mengambil yang dianggap populer orang Jawa. Padahal wali itu bukan 9. Dan mereka itu direkrut untuk melengkapi jumlah 9 Arab.
Wali barat, wali timur, wali utara, wali selatan, barat daya, barat utara, terus mana? Ya 8 timur laut terus. Nah, wali satu yaitu wali Pancer. Berarti ini cerita Mahabharata. Padahal di sana ada wali yang kemarin saya sebutkan, ada Syekh Jumatil Kubro, Alauddin, Jamaluddin, Maulana Malik Israil. Tapi kalau sudah dikenal wali yang dikunjungi orang Indonesia, bahkan orang Palembang punya keyakinan, siapa yang mengunjungi ziarah wali 9 ini, jumlahnya 9 kali, sama dengan haji sekali. Sama dengan haji sekali. Itu kata orang Palembang, tapi turunan Jawa yang dikenal dengan Puja Kusuma, putra Jawa lahiran Sumatera. Nah, itu namanya Jawa Blasteran. Nah, wali itu mana saja? 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1 di Jawa Barat. 5 berarti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, sama Sunan Bonang. Sunan Derajat Lamongan. Dan anaknya ada turunan dikit-dikit, Pak. Ya walaupun nggak banyak. Ya. Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel. Sunan Giri, menantunya Sunan Ampel. Yang Sunan Ampel punya murid hebat, Mbah Sun Haji sama Mbah Soleh. Ya, saya nggak cerita di sini. Yang 3 Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus. Yang 1 9 ada di Gunung Jati, yaitu Sunan Syarif Hidayatullah. Oke. Yang belum pernah kita kritisin adalah ajaran dan metode dakwah Wali Songo. Yang ini menjadi biang utama kesulitan kita sampai detik ini untuk menyampaikan dakwah yang sahih. Jadi hadirin sekalian, tolong dicamkan. Dikatakan oleh para ahli sejarawan Indonesia, sebetulnya di awal dakwahnya para wali semua menginginkan Islam murni, termasuk yang dinyatakan oleh Bapak Kunto Wijoyo. Coba lihat kitab nukil sedikit dialog antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo untuk berdebat tentang masalah mempertahankan selamatan tahlilan mitoni dan 7 bulanan. Ya. Pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat orang Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang, sebab orang Jawa akan lari menjauhi ulama jika ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna, diislamisasi. Ya, makanya pada saat Sunan Kalijogo mengusulkan kepada Sunan Giri agar pada saat memasuki Masjid Demak diadakan pertunjukan wayang kulit, maka Sunan Giri marah. Masuk masjid dipakai pertunjukan apa? Wayang kulit. Tapi akhirnya Sunan Giri menurut versi akhirnya takluk, tapi di dalam versi yang lain tidak. Setelah Sunan Kalijogo merubah bentuk wayang yang tidak mirip manusia. Karena ketika itu Sunan Kalijogo dikatakan, Kalijogo gimana kamu akan memasukkan patung-patung ke dalam masjid? Berarti di sini Islamnya Sunan Giri itu murni. Bahkan dia mengharamkan musik, dan termasuk juga nanti bagaimana kita akan bedah buku Sunan Bonang. Ya, bedah buku ini nanti. Jadi buku asli tulisan Sunan Bonang. Tapi sudah diterjemahkan oleh sarjana 4 semuanya Belanda, dan diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh salah seorang sarjana agama Wahyudi tahun 2002.
Padahal itu sudah diterjemahkan sejak tahun 78. Nah, nanti kita akan. Nah, cerita dulu tentang tadi siapa Sunan? Kayaknya nggak ada. Lapar jadi gampang lupa. Udah gini, ya Sunan Giri. Ini tadi percakapan. Akhirnya apa? Bentuk wayang kulit dirubah dan di sana ada unsur seakan-akan Sunan Giri itu mau dijilat. Pak, Sunan Giri dimasukkan ke dalam bagian wayang kulit, bahkan termasuk dewa paling tertinggi. Siapa? Sang Hyang Girinoto. Padahal di dalam cerita Mahabharata Sang Hyang Girinoto itu nggak ada, apalagi Punokawan. Sang Hyang Girinoto itu maksudnya Sunan Giri. Karena Sunan Giri itu wali paling disegani. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim, setelah Sunan Ampel, dan bahkan dia dijuluki Mufti Jawa. Oh, nggak tanggung-tanggung, Mufti Jawa. Kalau sekarang Mufti Saudi, berarti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad itu Mufti Jawa. Cuman dirusak ceritanya dengan berbagai macam mistik. Nanti kita akan cuplik sedikit tentang Sunan Giri sebelum nanti ada pertemuan sarasehan di pesantren beliau dengan 8 wali songo, yang ketika itu ada satu wali yang absen, dan disitulah nanti hasilnya ditulis oleh Sunan Bonang di dalam daun lontar atau rontal. Kadang daun-daun ini dibalik, kadang rontal, kadang lontar disebutnya. Dua-duanya sok menurut orang Jawa. Rontal, lontar. Tulisan yang sebelum ada kertas. Ya. Tuh. Nah, di antara dialognya Sunan Ampel mengatakan kepada Sunan Kalijogo, apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Loh Pak, lihat prinsipnya Sunan Ampel. Padahal yang demikian itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadi bid'ah? Ini pernyataan Sunan Ampel. Bahkan nanti di dalam kitab Primbon 1 yang ditulis oleh sarjana Belanda, di situ wejangan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bagaimana kita itu harus hati-hati terhadap bid'ah wa dhalalah. Di sini, apakah ajaran itu tidak akan berubah menjadi bid'ah? Kok ada orang yang katanya kiblatnya Wali Songo, Sunan Ampel, dengar bid'ah aja gatel. Bahkan bukan hanya gatel, alergi. Bahkan sampai ada khotib yang mengucapkan khutbatul hajah saja nggak boleh. Mas, emang nggak ada lain selain itu muqaddimah? Innal hamdalillah kullu bid'atin dhalalah. Cari dong yang lain. Padahal Sunan Ampel mengatakan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam tulisan Primbon yang ditulis oleh Sunan Bonang. Di akhir daripada Primbon itu disebutkan Mitroningsun. Ini bahasa kerajaan saya dulu ya, saya baca dulu. Mitroningsun karono siro iki apa seono sami siro niro Islam lan mitroningsun kan ase ing siro lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Itu. Ini pernyataan asli Sunan Bonang. Mitroningsun maksudnya wahai saudara semua, saudara muslim, saudara seiman. Karono siro iki apa siono, maksudnya kalian ini selagi masih hidup sami niro Islam. Kita ini sama-sama muslim. Lan mitroniro kang asih, saya itu sayang sama kalian. Ing siro lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Oleh karena itu di dalam beragama hendaknya kalian itu menghindari nyegah dolalah lan bid'ah. Loh Mas, apa kurang tegas? Ya, ini
lepas. Hadirin sekalian, untuk mengusut ajaran Wali Songo yang sebenarnya kita mendapatkan kesulitan dokumen. Alhamdulillah ada satu dokumen yang disimpan di mana? Di perpustakaan Firara. Makanya disebut keropak. Keropak itu bahasa sananya bahasa daun lontar atau runtal tadi. Tal yang biasa dibuat untuk nulis raja-raja zaman dulu di Jawa. Biasanya pakai keropak Firara. Karena itu tersimpan di Museum Firara yang di sana tempat menyimpan barang-barang kuno yang itu merupakan tulisan asli Sunan Bonang. Di akhir daripada buku itu ditulis tamat caritoning cinitro kang pakerti pangeraning Bonang. Itu tertulis. Berarti ini asli betul tulisan Sunan Bonang. Nah, bagaimana bisa nyampe Italia? Masya Allah. Coba dokumen kita itu kocak-kacir. Sampai Italia. Firara itu Italia. Kemudian nanti akhirnya difotokopi. Karena Italia kesulitan untuk menerjemah, difotokopi, dikirimkan ke Leiden, ke Belanda. Akhirnya menemukan salah seorang doktor ahli bahasa Sangsekerta dan Jawa Kawi. Karena buku itu tulisannya pakai bahasa Sangsekerta sama Jawa Kawi oleh Drewes. Drewes inilah yang berjasa menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang akhirnya diterjemahkan oleh Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia. Ini. Kemudian juga Kramer, ini salah seorang orientalis juga, membuat buku tentang seputar ajaran Wali Songo yang mengambil dari buku itu. Dan bahkan di dalam museum atau di Museum Leiden itu ada satu space khusus yang semua mengumpulkan buku-buku dokumen Sunan, termasuk yang ditulis oleh Sunan Bonang yang memiliki judul Handbook van Bonang. Handbook van Bonang. Khusus bukunya Sunan Bonang. Bagaimana sampai sana? Ceritanya begini. Pada tahun 1598 itu misionaris dari Romawi sering mondar-mandir ke Indonesia, terutama Pasuruan. Dari situlah disinyalir misionaris ini membawa dokumen-dokumen aneh, termasuk mampir ke pesantrennya Sunan Bonang dan ambil dari santri-santrinya buku-bukunya Sunan Bonang itu. Ini di antara sinyalir yang paling kuat, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Hasanus Simon di dalam kitabnya Misteri Siti Jenar. Misionaris inilah yang membawa, ya. Makanya Pak, sampai sekarang terutama di Malang itu masih ada tempat misionaris yang kuat, dukungan langsung dari Romawi Italia. Ya, oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku Primbon 1, Primbon 2, nampaknya Sunan Bonang menulis buku ini diperuntukkan orang yang sudah masuk Islam, tapi di dalam keropak Firara ini atau dokumen Firara yang ada di Italia ini ditujukan orang yang baru masuk Islam dan akan masuk Islam. Dan inilah nanti yang kita akan bedah, yang kita akan sampaikan. Dan subhanallah hadirin sekalian, sudah cukup maju. Pada zaman itu, pada era itu, Jawa Indonesia yang begitu masih primitif, beliau menulis di dalam daftar pustakanya, ya terlepas dari di sini nanti ada catatan, daftar pustaka di dalam tulisan itu disebutkan Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Tahmid karya Imam Al-Hanafi, Al-Kasi, As-Salami, dan juga Qutul Qulub. Qutul Qulub ini buku yang paling sering dipakai rujukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, terutama Ibnu Qayyim di dalam menjelaskan masalah-masalah kaitannya dengan dosa akibat dosa, yaitu karya Abu Thalib Al-Makki.
dan sebagian pernyataan beliau juga dinukil di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, Ar-Risalah Al-Makkiyah, dan juga kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Mas, kalau antum melihat seperti ini, ana tanya antum pernah membaca kitab Al-Ghunyah sampai khatam? Bahasa Arab aja belum kena. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, mereka itu sudah termasuk orang yang sangat maju. Apalagi disinyalir pernah pergi ke Mekah bersama Sunan Giri. Akhirnya ketemu bapaknya Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang cerita mistiknya saya hanya nyampaikan, tapi antum jangan membenarkan. Ini cerita hampir mirip Israiliyat, bahkan lebih parah daripada Israiliyat. Ceritanya, katanya Menak Sembuyu, Raja Blambangan yang masih punya turunan Mojopahit, ketika itu daerahnya kena penyakit taun. Dalam bahasa Jawanya taun itu apa? Bagebluk. Ya, bagebluk. Bagebluk itu penyakit yang menyerang semua orang, berarti dalam bahasa Arabnya taun. Termasuk putrinya Dewi Sekardadu sakit parah. Akhirnya patihnya disuruh mencari dukun orang bisa mengobati yang paling sakti. Yang patihnya namanya Patih Bajul Semoro. Nah, kalau melihat ketoprak pasti antum kenal Bajul Semoro. Akhirnya dia cari di gunung-gunung, karena orang tukang tapa itu pasti di gunung. Ditemukanlah Syekh Maulana Malik Ibrahim sedang tapa. Ini nggak mungkin. Apalagi di sini nanti di dalam buku itu diluruskan oleh Maulana Sunan Bonang. Tapanya umat Islam itu bukan sekarang ini berbulan-bulan di gua-gua di gunung, tetapi baca Qur'annya dan termasuk iktikafnya dan mencari teman yang soleh yang baik, itulah tapanya orang Muslim. Berarti sudah nggak benar. Ya, terbantahkan dengan sendirinya pernyataan Sunan Bonang tersebut. Okay. Akhirnya ketemulah Bajul Semoro dengan seorang yang sangat sakti, yang tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Padahal tadi ini menurut versi para raton, Raja Blambangan Menak Sembuyu tadi sudah mengeluarkan sayembara, siapa saja yang bisa menyembuhkan anak saya, maka saya akan jadikan menantu dan saya akan jadikan patih di daerah salah adipati di daerah saya. Akhirnya yang lebih hebat Pak, Bajul Semoro itu proses pulang belum nyampe di rumah, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sudah walimahan dengan anaknya. Jadi terbang gitu. Sementara Bajul Semoro ini jalan itu disinyalir sampai 3 hari. Itu pulang dia sudah walimahan. Ya. Akhirnya ketika itu hamil karena fitnah Bajul Semoro, akhirnya Maulana Malik Ibrahim terpaksa harus pulang ke Aceh, ke Pasai. Setelah lahir, anak tersebut dibuang ke lautan. Kemudian ada satu perjalanan dagang, kapal dagang, salah seorang janda dari Pati namanya Nyi Ageng Pinati nabrak, dikiranya karang, ternyata ditemukanlah peti yang sangat mewah bagus yang berukir, ternyata dibuka ada anak, dan sejak itu dinamai Raden Samudro. Dan setelah menyantren ke Ampel dinamai Raden Paku. Kemudian setelah netap tinggal dan berdakwah serta mendirikan pesantren di Giri Kendaton, maka dia disebut Sunan Giri. Nah, kita masuk ke Sunan Giri. Hadirin sekalian, kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang itu menceritakan sarasehan yang diadakan oleh 8 wali songo. Di antaranya panggilan Sunan Bonang. Tolong dicamkan, orang Jawa dulu kalau memberikan nama orang, julukan orang, itu biasanya paling tertinggi itu pangeran. Kemudian yang kedua, paling tertinggi Panembahan. Kemudian pangeran, Susuhunan, kemudian Ki,
atau Ki Ageng, Ki Gede, terus Kiai. Ini Kiai itu sudah nomor akhir, nomor rendah. Ada Kiai siapa? Kiai Ki Hajat Dewantara, ya. Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji siapa lagi? Banyak Ki Haji sampai kadang-kadang saya diundang pun disebut Ki Haji Zainal Abidin. Paling gak enak gitu. Kalau diundang ke orang-orang tradisional pasti yang terhormat Bapak Kiai Haji, Kiai Haji gitu. Kalau nggak ada Kiai, kalau belum haji berarti Kiai, ya, nggak ada hanya, makanya dipaksa untuk haji supaya lengkap, Kiai Haji. Pangeran Cirebon berarti Sunan Giri. Pangeran Mojo Agung, Pangeran Kalijogo berarti Sunan Kalijogo. Syekh Bentong, ini Syekh Bentong ini salah satu muridnya Sunan Kalijogo. Maulana Maghribi, Syekh Lemah Abang, Pangeran Giri Gajah. Nah, pada saat itu hadirin sekalian terjadi dialog dalam sarasehan, semacam seminar kumpulnya para wali. Dibuka pertama kali oleh Sunan Giri dengan dialog, ya model sarasehan kalau sekarang mungkin diskusi kecil lah antar wali. Ya. Panedo malih nggak usah bahasa ini ya, nggak usah bahasa Jawanya, Indonesianya ya langsung. Saya minta kepada saudara sekalian para wali hendaknya membicarakan masalah makrifat, hendaknya mencapai saling mufakat. Tidak menjadi perdebatan, saling mengingatkan agar menuju satu pandangan. Jangan ada yang menyembunyikan ilmunya. Dengan demikian, semua menatap pengetahuan terhadap Tuhan dan tidaklah semuanya memahaminya. Langsung pada saat itu Sunan Bonang nyaut. Memang demikianlah alam makrifat bagi mereka yang mencapainya dan memiliki suatu pemahaman yang jernih. Tidaklah mengenal keyakinan dan pengakuan keesaan karena mereka telah terserap dalam makrifat. Ilmunya sudah tenggelam dalam makrifat itu sendiri. Jasad ini dengan segala tingkah lakunya disebabkan adanya roh dan karena Allah. Adapun yang dinamakan hati itu adalah pengetahuan dan kesadaran karena diterangi oleh Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah itu ialah menyebut namanya sendiri, yang mengagungkannya sendiri dan tidak lain kecuali Allah. Yang Maha Tahu bukan karena menemukan atau ditemukan. Tidak dapat dipastikan dimanapun. Iman dan tauhid memang tidak terpisah dengan makrifat, tetapi tidak boleh disamakan dengan iman, tauhid dan makrifat. Kemudian setelah itu Sunan Pangeran Mojo Agung menyaut, menurut pendapat saya, iman dan tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah lagi. Ini antum perhatikan bagaimana keyakinan masing-masing wali songo itu dari pernyataan dia ini. Ya. Kemudian karena tidak ada pemujaan dan penghambaan lagi. Adapun yang menjadi pokok iman sekarang ini yaitu adanya pemujaan dan penghambaan. Yang demikian itu tanda adanya hamba kaula dan Tuhan Gusti, yaitulah hakikat roh. Adapun jika seorang tidak memahami kedua masalah itu, maka kosonglah pengetahuan orang itu. Tetapi jika hatinya mendua, maka dia syirik dan tidak sah imannya. Kemudian langsung Sunan Gunung Jati mengomentari. Adapun orang yang telah mencapai makrifat itu ialah jika orang yang beriman sadar dikuasai dan diperintah oleh makrifat yang sempurna. Ia tidak melihat dan tidak dilihat, tidak puji-puja dan juga tidak memuja. Ini Sunan Gunung Jati. Lalu berkata Pangeran Kalijogo, ini Sunan Kalijogo. Pada pendapat saya, makrifat itu tidak dapat diserupakan. Tuhanlah yang sempurna Maha Tahu. Tidak ada sesat apa saja yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak tahu tentang ruh, Tuhan juga wujud zat luar dan dalamnya. Menyambung itu, Syekh Bentong langsung mengomentari. Selanjutnya, dia mengatakan dia tidak ada duanya. Ini katanya Syekh Bentong. Selanjutnya Maulana Maghribi yang disinyalir dia itu bukan Sunan Gribik yang ada di Klaten, yang Tembayat, yang tidak lain adalah Pandanarang bukan,
Tapi yang dimaksud di sini adalah Maulana Malik Ibrahim yang disebut juga Sunan Maghribi. Dia mengatakan, apakah badan ini yang dimaksud? Tetapi kan bukan ini. Bukankah ini jisim? Katanya Sunan ini tadi. Sunan Maghribi. Kemudian disaut oleh Syekh Bentong, aku ini pendapat Syekh Bentong itu segera disambut oleh Syekh Lemah Abang. Nah ini sekarang pendapat Syekh Lemah Abang, maksudnya Siti Jenar. Karena pada waktu pertemuan itu juga dihadiri oleh Siti Jenar. Dia mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Mana yang lain? Memang tidak ada lagi selain aku ini. Maulana Maghrib menyaut, apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini? Syekh Lemah Abang mengatakan, tidaklah saya berbicara soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah? Sebenarnya bukan masalah jasmani. Pada tempatnya kita sama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Karena itu jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Hendaklah saling mencapai pengertian. Maulana Maghribi langsung mengatakan, Tuhan memang benar. Tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda tidak akan didengar orang lain. Sadarilah dengan hati-hati makrifat yang Anda ungkapkan. Kalau orang mendengarnya, maksudnya akan menyesatkannya. Menanggapi perdebatan itu, Pangeran Giri, maksudnya Sunan Giri mengatakan, tidak diragukan bahwa Allah model corak pikiran Syekh Lemah Abang ini laksana penari gambo yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang mengetahui namaku tanpa aku menyebutkannya sendiri? Gak mungkin ada orang bisa mengetahui nama tanpa diberitahu. Ini sudah menunjukkan bahwa makrifat yang diusung oleh Syekh Siti Jenar atau Lemah Bang ini sudah mulai nyeleneh. Lalu Pangeran Cirebon berkata, janganlah ikuti pikiran itu, kamu nanti akan dihukum mati. Syekh Lemah Bang marah dan sambil meninggalkan majelis berkata, nah mana lagi yang lain? Jangan dikira ada duanya. Tuhan hanya aku. Ini katanya Lemah Abang. Ini pembicaraan awal yang mengawali kitab Kruprak Virara atau kitab Sunan Bonang yang ditulis daun lontar asli. Kemudian hadirin sekalian, di dalam kitab itu tertera panduan etika kehidupan dan beragama. Ya, di sana disebutkan berbagai macam etika kehidupan dan beragama. Bab ini diawali dengan Bismillah. Dan subhanallah Pak, penulisan kitab Sunan Bonang ini cukup bagus dan cukup elegan karena setiap bab itu diawali dengan Bismillah, kemudian diakhiri dengan Hamdalah dan Sholawat. Berarti dia itu sangat mengerti banget bagaimana tata cara menulis buku yang ditulis oleh para ulama-ulama yang datang dari Arab. Selalu setiap bab Bismillah, Hamdalah dan kemudian Sholawat. Di dalam kitab itu, di dalam bab itu, dia menulis 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan tolong dicamkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini wali yang paling disegani oleh seluruh wali. Ya, wali yang disegani oleh seluruh wali. Bahkan tidak ada yang membantahnya. Di dalam kuburannya, di situ tertulis, inilah makam almarhum al-Maghfurlah yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Kenapa? Karena dia itu menaungi, melindungi dan memberikan kasih sayang yang sangat bagus kepada orang-orang lemah. Bahkan dia itu ahli pertanian dan pengobatan. Dakwahnya itu di sawah-sawah, Pak. Karena mengumpulkan orang seperti ini nggak mungkin zaman dulu. Karena mereka dulu itu Buddha, Hindu, animisme. Mereka di sawah, lagi makan, didatangin, didakwai. Dijelaskan pertama cara bertani yang baik.
Kemudian setelah itu ada yang sakit ditengok, dikasih ramu-ramuan, obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Karena dia ahli pertanian dan pengobatan, jadi pengobatannya itu pengobatan alternatif. Ya, apalagi dia juga pernah ada di Gujarat, maka belajar memadukan antara pengobatan India, kemudian pengobatan Rasulullah SAW dengan daun-daun yang ada di Jawa. Sehingga dari situlah banyak orang masuk Islam. Namun hadirin sekalian yang kita sayangkan, disinilah terjadi distorsi. Ya, ajaran mulia 25 nanti kita akan baca 25 wejangan sunnah Maulana Malik Ibrahim. Sikap dalam beragama, lihat Pak. Ya, di dalam buku, di dalam bab ini Sunan Bonang menukil satu asar dengan mengatakan, besok jika sudah mendekati hari akhir, banyak ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Ini berarti dia sangat kenal. Saya badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada. Dan dia sangat mengenali status ghuraba, yaitu manusia-manusia yang asing. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkitin orang mukmin. Ini di dalam buku tersebut. Coba bayangkan ada sekalian, setelah kita lihat pernyataan ini, kesimpulan dari kitabnya Al-Bidah wan Nahyu Anha karangan Ibnu Wattah Al-Qurtubi. Berarti sudah cukup maju mengenal bagaimana sunnah, bagaimana bid'ah. Mengenal pernyataan ulama. Coba lihat di antaranya pernyataan Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah Hudzaifah ibnul Yaman ngumpul dengan beberapa temannya, kemudian numpuk batu. Batu 2 ditumpuk, kemudian bertanya kepada temannya, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, apakah kalian melihat di antara tumpukan batu ini sinar? Ya biasanya kalau ditumpuk batu itu kan ada sinar tapi serabut sedikit. Kata mereka, tidak melihat kecuali hanya sedikit. Kata Hudzaifah apa? Tidaklah nanti akan datang suatu zaman bid'ah menyebar dan kebenaran surut. Tidaklah tersisa kebenaran kecuali sebesar cahaya di antara 2 batu ini. Sebesar cahaya di antara 2 batu ini. Sampai ketika nanti datang suatu zaman, ketika bid'ah ditinggalkan, orang mengatakan turikati sunnah telah ditinggalkan. Coba lihat mas. Padahal yang ditinggalkan itu bid'ah. Orang-orang mengatakan apa? Sunnah telah ditelantarkan. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan apa? Bid'ah. Dan sekarang kenyataan di beberapa kampung yang menjadi tradisi selama ini tahlilan, yazina, marhabaan, kalau di sini manakiban, rawiyan, rotiban, ya macam-macam. Setelah anak-anak muda pada merantau, sudah banyak yang tidak baca berjanji, sudah banyak nggak ada acara sholawatan rotiban. Orang-orang mengatakan apa? Wah mas, sekarang syiar Islam sudah nggak bagus di kampung ini. Syiar Islam berarti benar yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika bid'ah ditinggalkan, orang pada mengatakan turikati sunnah telah ditelantarkan. Islam, kesolehan dan kesempurnaan. Di sini beliau membuat suatu konsep perbuatan yang harus dilakukan orang Islam adalah menunaikan 5 rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Orang Islam dilarang berdagang alat musik, ikhwan. Ini, ikhwan. Lihat. Di dalam kitab itu ditulis oleh Sunan Bonang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi tadi, mengatakan orang Islam dilarang berdagang alat-alat musik karena itu hukumnya haram. Ini Sunan Bonang. Ini pendapat Wali Songo. Yang itu hasil sarasean ngumpul wali tadi itu. Orang Islam dianjurkan untuk berderma, sedekah, perang sabil, ya, mandi jinabat, membaca Al-Quran, menjauhi perbuatan mesum, pergi ke masjid dan berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat.
Amalan yang dilaksanakan memperbaiki niat, tidak serakah, tidak membunuh dan macam-macam ini, semua anjuran amal-amalan baik. Nah, sekarang kita akan baca satu persatu 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di dalam kitab itu, yang dirangkum oleh Sunan Bonang. Yang pertama, menyesali sedalam-dalamnya setiap kesalahan yang dilakukan dengan cara bertobat dan mengembalikan. Nanti kalau antum mau fotokopinya, kita fotokopi, ya. Antum jangan nyatet, dengerin aja. Nanti kita fotokopi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Insya Allah. Ya, ini pesan beliau. Berarti hadirin sekalian, kalau kita lihat dari sini bahwa soal masalah keislaman Syekh Maulana Malik Ibrahim kaitannya dosa dan taubat sudah tidak dilakukan lagi. Mengembalikan harta orang lain yang telah diambil secara tidak sah, berarti syarat taubat dia sangat kuasai. Bekerja dengan keras sesuai dengan kemampuan untuk melakukannya. Hanya berkata untuk hal yang sangat perlu, berarti min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tidak henti-hentinya menyebut nama Allah, berarti zikir. Wasiatnya Rasulullah kepada salah seorang sahabat ketika sudah tua, ya Rasulullah, berikan aku pengajaran yang buat pegangan aku di masa aku sudah lanjut usia, sementara syariat Islam sudah mulai banyak. Apa pesan Rasulullah? La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Hendaknya lisan kamu terus berzikir kepada Allah. Subhanallah. Mau menyadari bahwa dirinya berhutang kepada Allah dan selalu ingat kepadanya, tetapi tetap teguh berpegang kepada peraturan meskipun dirayu oleh orang lain. Rajin berguru sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Inilah menunjukkan bahwa keislaman mereka itu pas-pasan. Makanya saya lebih setuju bahwa Wali Songo itu bukan ulama, tetapi mereka itu hanya orang yang diutus oleh Turki membenahi Jawa. Dari penguasaan hadis-hadisnya memang sangat lemah. Di antaranya, barang siapa tidak punya guru, maka setan akan bertindak sebagai gurunya. Kata dia, qala Rasulullah. Padahal gak ada hadis ini. Ya. Tidak berbeda antara hati dengan ucapan. Jangan selalu berpikir tentang dunia. Hendaknya menepati janji, terpercaya dan dalam tingkah laku dan selalu berbuat baik. Selalu membatasi nafsu makan, pandangan mata dan ucapan. Orang yang sering membual tidak akan punya kekuatan hati untuk menyesali perbuatan salahnya kepada Allah. Ya, ke-10, melaksanakan hukum dan amalia secara terang-terangan dan tidak berdiskusi dengan pengikut Qadariyah. Subhanallah. Ternyata beliau paham larangan para ulama untuk duduk, berdiskusi, ngomong dan berdebat dengan ahli bid'ah, terutama Qadariyah. Dia mengatakan tidak berdiskusi dengan pengikut Qadariyah kecuali terpaksa. Tidak makan dan tidak minum kecuali benar-benar lapar dan haus, serta tidak tidur kecuali sangat mengantuk. Ini nasihat kaitannya dengan urusan duniawi. Tidak berdiskusi dengan wanita yang membangkitkan nafsu birahi. Mana sekarang ini ada sekalian, bonang-bonang baru malah nyanyi sama artis. Ya, malah menyanyikan lagunya Sunan Bonang Tobuhati, jogetan sama artis. Lihat tok aja nggak boleh menurut Sunan Bonang. Dari wejangan guru besarnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, menjaga pandangan mata, tidak melihat kecuali yang di depan mata, tidak menjenguk isi rumah sesama muslim, karena oleh Rasulullah SAW hal itu dianggap munafik. Selalu dalam keadaan suci, tidak berkawan dengan orang munafik, penghasut, pemfitnah, dan orang selalu menyeleweng, melecehkan agama. Tidak hanya membicarakan masalah dunia dan tidak kasar dengan sesama muslim. Tidak mengatakan pasti terhadap sesuatu yang akan dilakukan karena memastikan itu termasuk munafik. Sebagai gantinya harus mengucapkan insya Allah. Tidak menipu orang, berbohong, berkata terus terang dan tidak mengadu domba. Mengacurkan orang lain berbuat bijaksana, mencegah perbuatan jahat, tidak menuruti kehendak setan, tidak mendengarkan setiap pengaduan melainkan karena dicek kebenarannya. Mengikis nafsu marah,
bersabar menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Ya, contoh kayak kemarin demo, ya nutup tol, itu bukan ajaran Wali Songo itu. Ya, bukan ajaran Wali Songo. Jangan takabur, jangan sombong meremehkan orang lain dan mengagungkan diri sendiri karena kekuasaan serta harta yang dimiliki. Dilarang mengatakan siapa yang menyamai saya. Tidak ada yang saya takutin. Tanda-tanda orang sombong adalah suka pada diri dan perkataan sendiri serta meremehkan pendapat orang lain. Subhanallah, pas banget. Tanda-tanda orang sombong adalah suka pada diri sendiri. Betul, perkataannya sendiri dikagumin serta meremehkan pendapat orang lain. Jangan mendengki diri terhadap nikmat diterima orang lain. Jangan banyak merenung mengapa jauh dari Allah tanpa solusi. Berusahalah sekuat tenaga untuk mencapai perkataan dan yang lainnya. Ini soal masalah kaitannya dengan wejangan. Adapun soal pesan kesucian, di sini ada pesan kesucian dan keteladanan. Subhanallah. Di dalam kitab itu tertulis, ya, pertama syarat orang menjadi pemimpin 5 diakui oleh Allah bahwa pertama mempunyai, bukan 5, ada 20, maaf. Mempunyai pengetahuan hukum Islam fikih yang dapat dinalar, baik mengenal hal-hal yang wajib maupun yang diharamkan. Ini syarat pemimpin menurut versi Wali Songo, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dinukil di dalam kitabnya Sunan Bonang tadi. Jujur dalam bertindak dan mengikuti cara hidup muslim, tidak melindungi orang yang murtad dari Islam.